Kembali lagi, kali ini saya akan melanjutkan film Rebel Moon Part 2 The Scargiver yang merupakan sequel kedua dari film Rebel Moon Part 1 A Charge of Fire, yang kali ini berfokus pada warga petani melawan pasukan Imperium dengan alat seadanya. Maka perlu bagi Jenderal Titus yang merupakan mantan pasukan Imperium untuk merancang strategi paling jenius agar bisa mengalahkan pasukan Imperium yang memiliki peralatan tempur paling kuat di alam semesta. Dan tentunya memiliki salah satu kapal pemusnah massal yang bisa memusnahkan desa mereka hanya dengan sekali klik. Dan akankah mereka mampu? Setelah Korra dan Gunnar berhasil mengumpulkan para pejuang di film yang pertama, yang terdiri dari Tarak dari Nebu Wudu, ada Nemesis dari klan pertambangan Dagdos, dan dari Coliseum Pulux ada Jenderal Titus yang membangkang, dari planet Sauron ada Durian dan Miles. Dan setelah penyergapan dan pengepungan di Gondival, Korra akhirnya berhasil mengalahkan Laksamana Nobel dan membuang mayatnya di pantai bebatuan hingga akhirnya ditemukan oleh pasukannya dan membawanya kembali ke pesawat bernama King Geist, yang tentunya Nobel berhasil dihidupkan kembali oleh tangan kanannya bernama General Cassius menggunakan sebuah alat canggih. Saat Laksamana Nobel bebenguk ini sadar dari pingsannya, ia pun langsung memberitahu Jenderal Cassius bahwa The Scargiver sedang berada di Veld atau planet desa para petani, dan menyuruh Jenderal Cassius untuk memutar arah yang bermaksud untuk menangkap Korra dan mengambil hasil panen para petani di sana. Beralih ke planet Veld, Korra dan para pejuang kini sudah kembali ke desa dan disambut baik oleh kepala desa yang baru bernama Hagen. Lalu mantan saya bernama Sam pergi memberitahukan kabar keberhasilan Korra dan Gunnar kepada seorang prajurit Laksamana Nobel bernama William, yang dari awal memilih berpihak kepada warga desa karena jatuh cinta kepadanya. Di saat yang sama, William menerima telepon dari Jenderal Cassius dan menyuruhnya memastikan panen gandum harus siap karena pasukannya akan sampai dalam waktu 5 hari. 5 days? Di tempat lain, kepala desa tampak senang merayakan kemenangan Korra dan para pejuang lainnya dan menjamu mereka dengan hidangan mewah, sehingga di tengah-tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba William datang dan langsung memberitahukan jika Jenderal Cassius dan pasukannya akan tiba dalam waktu 5 hari dan akan mengambil gandum yang telah disepakati. Sehingga mereka menduga bahwa kemungkinan Laksamana Nobel bebenguk 1 ini telah dihidupkan kembali. 5 days? Yes. But Hagen. Yes. Call your villagers. Setelah itu, Jenderal Titus menyuruh kepala desa untuk mengumpulkan warganya dan berpidato, memberikan arahan bahwa Laksamana dan para prajuritnya akan datang dalam waktu 5 hari, dan mereka semua harus mempersiapkan perlawanan dan harus dilatih, dan satu-satunya yang menjadi perisai mereka adalah gandum, yang akan dijadikan bahan negosiasi kepada Nobel agar tidak menghancurkan desa mereka. Maka mereka perlu memanen gandum itu sebanyak mungkin dalam waktu 5 hari, dan pekerjaan itu akan dimulai keesokan harinya. We can use it both. The work begins at dawn. You heard the man. Now, rest well. Setelah itu, Korra dan Gunnar malah pacaran, dan ya, apalagi kalau bukan Cro. Yes. And that you were decorated. And how was the bodyguard to the Princess Issa? Setelah selesai cerot, Korra akhirnya menceritakan kisahnya karena selalu ditanyakan oleh Gunnar, yang rupanya dia adalah anak angkat sang regen kerajaan bernama Balisarius yang telah melatih dan membesarkannya sejak kecil, sehingga ia sangat setia kepadanya. Hingga suatu hari Balisarius mengkudeta sang raja dan menghabisinya, dan menyuruh Korra membunuh putrinya bernama Issa, dan agar Balisarius tidak bersalah dan bisa mengambil alih kerajaan, ia pun menjadikan Korra kambing hitam bahwa Korra lah yang telah menghabisi keluarga kerajaan dan menyuruh prajurit menangkapnya, sehingga Korra yang tidak terima pun melawan dan melarikan diri. Hingga sejak saat itulah ia menjadi penjahat paling dicari di seluruh alam semesta. My way to the shuttle, and I've been living life as an outlaw ever since. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kepala desa membangunkan para warga dan juga para pejuang untuk memulai memanen gandum.
Beralih ke kapal King Gas yang rupanya Jenderal Cassius sedikit kesal mendengar Laksamana Nobel marah-marah kepada para dokter di sana yang tidak melepaskannya karena belum memenuhi protokol pemulihan, sehingga Jenderal Cassius memerintahkan para dokter untuk melepaskan peralatan dari tubuhnya dan tiba-tiba kembali ke planet Veld. Para warga dan para pejuang rupanya mulai menjalin kedekatan dan saling percaya, mulai dari Nemesis yang tampak dekat dengan seorang bocah, lalu William yang semakin jatuh cinta melihat kecantikan Sam, yang tentu saja saya juga terpesona, lalu Jenderal Titus mulai meninggalkan alkohol dan mulai minum air putih karena memang air putih adalah obat di atas segala obat. Lalu Jenderal Cassius menelpon William untuk memastikan panennya berjalan dengan sempurna, yang rupanya mereka mulai curiga kepada William yang telah berpihak kepada warga desa. It seems our young private has chosen a side. Kembali di planet Veld, tampaknya para warga bekerja 1 kali 24 jam hingga gandum mulai terkumpul dan sudah menjadi tepung. Singkat cerita, malam pun poek. Para warga kembali ke desa untuk makan malam serta merayakan hasil panen mereka. Di sana Sam juga membagikan spanduk buatannya sendiri kepada para pejuang sebagai rasa terima kasih dan sebagai tanda bergabungnya mereka ke dalam kelompoknya. Dimulai dari Jenderal Titus yang mendapatkan simbol pegunungan yang melambangkan jika Titus ini orang yang kuat dan tak terkoyahkan. Lalu Tarak mendapatkan simbol Exaju yang melambangkan semangat, Miles mendapatkan simbol matahari, Nemesis mendapatkan simbol badai, Gunnar mendapatkan simbol hati yang melambangkan sebuah harapan, dan Korra melambangkan simbol serigala yang melambangkan bahwa Korra sebagai serigala yang menjaga mereka. Setelah itu mereka lanjut berpesta hingga semuanya jadi hening ketika Jenderal Titus menyanyikan sebuah lagu kerajaan dengan suaranya yang pasti menggunakan lip sync sehingga terdengar sampai ke telinga Jimmy yang membuat Jimmy teringat akan masa lalunya saat melayani sang raja. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jenderal Titus kembali mengumpulkan para warga dan mulai menerapkan strategi epiknya karena kita tahu sendiri bahwa dia merupakan mantan jenderal kerajaan yang memilih memberontak sehingga kemungkinan strateginya ini akan berhasil dan apakah itu benar? Saya juga penasaran. Dimulai dari memindahkan gandum ke pusat desa agar jika terjadi perang, maka Laksamana Nobel tidak akan berani menembak desanya. Mereka juga mengumpulkan senjata para prajurit yang berhasil mereka rampas di film yang pertama dan juga alat komunikasi yang tentunya sangat berguna. Para warga juga mengumpulkan senjata-senjata seperti pisau, kapak wirosebleng, senjata api, beberapa peledak, dan lain sebagainya. Jenderal Titus juga memerintahkan para warga untuk menggali parit dan membuat terowongan agar bisa memberikan serangan kejutan kepada Laksamana Nobel bebenguk ini. Mereka juga melatih para warga menembak dan juga bertarung agar ketika pertempuran tiba, mereka tidak menjadi beban. Setelah itu mereka menarik pesawat Korra yang sudah lama terbengkalai dan memperbaikinya yang rupanya masih berfungsi dengan baik. Malamnya mereka berkumpul membahas strategi dan menceritakan alasan mereka ingin sekali balas dendam, dimulai dari Jenderal Titus yang dulunya merupakan seorang jenderal yang ditugaskan untuk sebuah misi di planet bernama Sarau, sebagai unjuk kekuatan yang memaksa penghuni Sarau memilih merdeka atau menyerah, hingga akhirnya mereka memilih merdeka ketimbang harus menyerah karena menyerah hanya bagi orang-orang lemah. Lalu Balisarius menyuruh Titus menembak Sarau dan melenyapkannya, tetapi Titus menolak sehingga pesawatnya ditembak jatuh oleh Balisarius dan dengan peluru dan amunisi seadanya mereka memberontak melawan Balisarius sehingga sebagai hukumannya Balisarius membantai semua pasukan Titus dan hanya menyisakan dirinya untuk menyaksikan pasukannya dimusnahkan. Dan sejak saat itulah Titus mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberontak melawan Balisarius. Dan berikutnya giliran Miles yang berasal dari sebuah desa pertambangan yang memaksa mereka bekerja di bawah tekanan pasukan Imperium yang tidak segan-segan membunuh mereka-mereka yang lemah dan tidak bisa lagi bekerja, sehingga suatu hari terjadi perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Durian Blood X, sehingga sejak saat itulah ia bergabung dan ingin sekali membalaskan dendamnya. Berikutnya giliran Nemesis yang berasal dari sebuah desa nelayan yang cinta damai, hingga suatu hari pasukan Imperium datang membantai semua orang dan menghanguskan desanya. Ia memutuskan mengambil senjata kuno milik leluhurnya yang hanya bisa digunakan dengan cara memotong kedua tangannya, sehingga sejak saat itulah dia menjadi makhluk pendendam. Became revenge in them.
They showed me how to. Kali ini giliran Tarak yang merupakan keturunan bangsawan yang dulunya ayah dan ibunya adalah seorang raja, dan saat ayahnya bersikeras mengajukan syarat kepada pasukan Motherworld, malah ayahnya pulang dengan keadaan tak bernyawa dan mereka menginvasi kerajaannya, dan demi kehormatan ibunya memilih mati bersama rakyatnya. Dan untuk menjaga garis keturunan dan pewaris tahta, Tarak memilih lari sehingga diselundupkan dan disembunyikan dalam transportasi pengungsi menuju planet terdekat, sehingga sejak itulah ia ingin sekali membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Mistake. We haven't heard from you. What is your story? Dan tibalah giliran Korra yang mengatakan bahwa dulunya dia adalah yatim perang yang tidak pernah punya keluarga dan disiplin perang cocok baginya yang bertugas di pesawat seperti King Geese. Tapi saat ia tiba di Vale, tempat itu mengajarinya tentang rumah dan keluarga yang sesungguhnya. Sekarang dia telah menemukan sebuah keluarga yang menerimanya dan mengajarinya banyak hal. Setelah itu Gunnar berterima kasih kepada mereka karena sudah melindungi desanya dan berharap masa lalu mereka tidak menjadi beban. Hingga kepala desa datang memberitahukan jika semuanya sudah siap, dan mereka membuat sebuah rencana dengan menyembunyikan pesawat Korra agar bisa digunakan jika negosiasi dengan Laksamana Nobel tidak berhasil. Setelah itu Korra menyembunyikan pesawatnya tepat di sebuah gua di belakang desa mereka, dan kedatangan Jimmy membuatnya kaget hingga ia memanggilnya James, yang membuat Jimmy teringat orang yang terakhir kali memanggilnya seperti itu adalah seorang jenderal militarium. Lalu Korra mengajaknya untuk bergabung, tapi Jimmy mengatakan bahwa dia tidak yakin karena mereka tidak akan mungkin menang. You cannot win. Singkat cerita, saat menyelesaikan pertahanan desa itu, tiba-tiba pesawat King Geese muncul di atas desa mereka, sehingga mereka buru-buru menyelesaikan pertahanan dan mengambil posisi masing-masing. Beralih di pesawat King Geese yang rupanya dengan alat canggih mereka mengetahui strategi yang digunakan oleh Titus, lokasi gandum disimpan, dan tempat warga dan para anak-anak dikumpulkan, sehingga Nobel memiliki rencana dengan mengepung desa itu dan menangkap para wanita dan anak-anak agar dijadikan tawanan saat proses tawar-menawar. Setelah itu pasukan Nobel turun dan membawa alat tempur yang canggih dan mengepung desa itu. Lalu Korra bertemu Nobel dan bernegosiasi dengan menyuruh Nobel mengambil gandumnya dan pergi meninggalkan desanya. Tetapi Nobel mengatakan jika dia menginginkan hadiah yang lebih, dan hadiah itu adalah menangkap Korra dan akan diserahkan pada Balisarius, dengan ancaman bahwa desanya sudah dikepung oleh seluruh pasukannya, lengkap dengan alat tempur canggih, sehingga tidak akan ada lagi peluang bagi Korra untuk menang. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya Korra memberikan isyarat untuk menyerah dan berpamitan kepada Gunnar. Saat kembali Korra kaget karena pistolnya diam-diam diambil oleh Gunnar, lalu menembak loncengnya dan tiba-tiba... Ya, Nobel dikagetkan dengan kemunculan salah satu warga dari lubang parit lengkap dengan RPG dan menembak salah satu kapal Nobel dan perang singit pun punah. Lalu Korra dan Gunnar memilih mengambil pesawat yang telah disembunyikan. Lalu Nobel yang sudah kesal masuk ke dalam parit dan menghabisi semua warga di sana. Tampak sebuah pesawat ingin kembali ke King Geese karena beberapa malfungsi. Tetapi salah satu warga melemparkan peledak sehingga pesawat itu pun hancur dan meledakkan beberapa pesawat di bawahnya. Beralih pada Nemesis dan William yang mencoba menghalangi beberapa pasukan yang ingin menangkap para warga di sana. Dengan pedangnya yang menyala, dia menumbangkan satu persatu prajurit Nobel. Sam dan William juga membantu dengan menembak beberapa penjaga yang ingin masuk dari pintu sebelah kanan. Tetapi karena William noob dan lemah, ia pun harus tumbang hanya sekali bokeh. Kembali pada Nobel yang ingin kabur dengan menaiki salah satu pesawat dan dilihat oleh salah satu warga pemberani, ia pun lompat dan langsung menghajar Nobel, tetapi karena Nobel susah dikalahkan, ia pun harus dikembalikan ke desanya. Korra dan Gunnar akhirnya berhasil mengambil pesawat dan mengikuti kedua pesawat yang ingin kembali ke King Geese dengan membentuk formasi dan menyuruh Gunnar membuat asap agar terlihat seperti korban perang. Lalu Korra menghubungi awak King Geese dan meminta pesawatnya diambil alih sehingga para awak mengizinkan mereka masuk melalui hanggar utama.
I'm gonna put you down into the main hangar. Sementara itu Titus memimpin para warga untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Tidak hanya itu, Tarak juga memimpin para warga lainnya untuk bertempur dengan kapak dan parang. Kembali ke Nemesis yang masih bertarung, sayangnya tangannya terpotong dan kewalahan menghadapi prajurit Nobel. Lalu Sam juga hampir terbunuh, tetapi William berhasil membantunya. Di dalam parit, beberapa warga kewalahan menghadapi pasukan Nobel, sehingga salah satu warga mengorbankan dirinya dengan meledakkan parit itu untuk mengembalikan keadaan. Di sisi lain, Nemesis terpojok dan mendapatkan tusukan yang cukup parah, sehingga salah satu anak mencoba membantunya, sehingga Nemesis berhasil menumbangkan prajurit itu. Namun karena lukanya yang cukup parah, Nemesis pun akhirnya tumbang. Di sisi lain, Titus dan Tarak berhasil meratakan pasukan Nobel dan bersorak-sorai, tetapi sialnya, pasukan gelombang kedua lengkap dengan robot pemusnah massal membuat mereka terdiam hingga robot itu memuntahkan peluru dan menghancurkan apapun di depannya. Di pesawat Kinges, Korra dan Gunnar berhasil masuk lewat hanggar utama dan menyamar menjadi prajurit Kinges dan dievakuasi oleh tim medis. Saat diperiksa, Korra langsung menembaki mereka semua dan menyusun rencana untuk meledakkan kapal Kinges dengan memasang peledak tepat di inti reaktor pesawat itu, sedangkan Gunnar akan kembali dan menghidupkan pesawatnya dan menunggu Korra di sana. Setelah sampai ke inti reaktor, Korra langsung memasang beberapa peledak dan menembaki salah satu penjaga yang melihatnya. Lalu ia pun turun ke mesin pembakaran untuk menghabisi semua prajurit di sana. Kembali ke desa di mana para warga kewalahan menghadapi prajurit dan robot memusnah, sehingga perlu bagi Miles untuk menyelinap dan meledakkan robot itu menggunakan RPG. Di pesawat Kinges, General Cassius dan Nobel mendapatkan laporan jika terjadi tembakan di ruang mesin yang disebabkan oleh seorang penyusup berjenis kelamin perempuan, sehingga Nobel langsung mengatakan jika itu adalah Scargiver yang mendatangi mereka. Sehingga Nobel memerintahkan General Cassius menembaki desa itu, meskipun belum mendapatkan gandumnya dan meskipun masih ada sisa prajurit mereka. Sehingga General Cassius langsung memerintahkan awak kapal itu dan mengisi meriam lalu membidik desanya. Beralih di daratan, Miles berhasil dibantu oleh Tarak dan Titus, hingga mereka melongo melihat masih ada lagi pasukan gelombang ketiga lengkap dengan robot tempur yang lebih besar, dan langsung menembak mereka. Hingga waktu yang kita tunggu-tunggu, sang robot bernama Jimmy yang selama ini memilih diam akhirnya turun tangan membantai semua pasukan Nobel dan meledakkan robotnya tanpa kesulitan sedikit pun. Sementara itu, Gunnar telah menghidupkan kapal dan menghubungi Korra agar segera kembali karena waktunya akan habis. Tetapi Korra dicegat oleh beberapa prajurit Nobel, sehingga Korra memberikan serangan kejutan dan menghabisi mereka semua tanpa perlawanan yang berarti. Sehingga Nobel pun turun tangan dan siap menghadapi Korra. Di waktu yang sama, awak kapal berhasil membidik desa itu, dan saat menembaknya, bom yang dipasang Korra terlebih dahulu meledak, sehingga bidikannya meleset tepat di belakang desa. Kemudian Gunnar mencoba membantu Korra, tetapi ia harus tersungkur ketika Nobel menembaknya, sehingga Korra pun emosi dan adu keahlian pedang pun dimulai. Dan karena ledakan itu menyebabkan pesawatnya mulai jatuh dan miring, sehingga Korra sedikit kesulitan menghadapi Nobel dan pedangnya harus jatuh dan tertancap pada dinding pesawat. Sehingga Nobel berhasil membuat Korra tak bisa berbuat banyak dan saat akan menghabisinya, Gunnar terlebih dahulu mengambil pedang dan memberikan tusukan kejutan kepada Nobel. Sehingga Korra mengambil pedang dan langsung memenggal kelapanya. Setelah itu, Korra mengeluarkan Gunnar dari kapal dan memintanya untuk bertahan. Di waktu yang sama, Devra, Blood X, dan seluruh armada pemberontak datang dan menghabisi semua sisa pasukan Nobel sehingga para warga bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka. Sementara itu, Korra harus ikhlas kehilangan Gunnar yang tidak mampu bertahan karena kehilangan banyak darah. I love you. Singkat cerita, malam pun poek. Mereka memberikan penghormatan terakhir pada pejuang dan warga yang gugur dalam pertempuran itu. In the only way we can. May they find their peace. All of you.
Lalu Korra akhirnya mengungkapkan jika selama ini dia telah berbohong karena dia adalah anak angkat Regen Balisarius yang telah membunuh putri raja bernama Isa. Di saat yang sama Titus mengatakan jika dia tidak membunuhnya karena dia lebih dari kematian dan tidak semudah itu membunuh seorang putri raja yang memiliki kekuatan yang besar. Sehingga sejak itulah Korra memiliki alasan untuk mencari putri raja dan melindunginya, dan para pejuang memilih untuk bergabung dengannya, dan Jimmy juga muncul untuk bergabung bersama mereka setelah mendengar bahwa putri raja masih hidup. Dan akhirnya film pun selesai. To fun and to fight.